Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal bagi yang wakaf. Salat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar yang beliau lakukan dalam menyebarkan syariat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Bagaimana kalau AC-nya kita matikan? Cap panas. Anda pilih panas atau lampu mati? Karena tadi kita berkali-kali listriknya nggak kuat ya. Dan itu disebabkan karena semua AC nyala. Jadi kita AC nyala tapi gelap. Atau terang tapi kajian panas. Dingin aja. Dimatikan sebagian. Baik, mungkin nanti panitia bisa mematikan sebagian AC. Biar beban listriknya bisa dikurangi. Ya, saya beri dia. Baik. Untuk pertama kalinya, saya menginjakkan kaki di Muara Bungo. Bayangan saya itu banyak taman bunga. Ternyata yang ada tambang tuh, Sama sawit. sama sawit. Masya Allah. Inilah bumi Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang di Indonesia minyak di bawah dan minyak di atas. Minyak bumi, di atas ada minyak sawit. Sampai di muka kita ada minyak ya. Jadi nikmat luar biasa ya Allah berikan kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan maksimal. Nah, dari semua itu kita mau bahas tentang dunia hanya ada di tangan. Dalam arti jangan sampai dunia itu masuk ke dalam batin. Sebab ada sebagian orang yang terlalu meletakkan dunia di hati. Sehingga semua obsesinya obsesi duniawi. Semuanya diukur berdasarkan standar duniawi. Karena dia ngertinya bahagia itu ketika dia punya materi. Padahal tidak demikian. Maka insya Allah di kesempatan kali ini kita mau belajar bagaimana ketika Allah memberikan kita kehidupan dunia, kesejahteraan materi, tapi hanya ada di tangan, namun tidak sampai di batin. Baik, sebelumnya saya awali dari pertanyaan dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu dikasih pilihan, Anda pengen jadi orang kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Sebelah kanan, jawabnya apa Pak? Kaya bersyukur. Yang tengah? Sama. Yang kiri? Taklid juga sama yang sebelah. Kayaknya semua ijma pengen jadi kaya bersyukur ya. Cuman masalahnya begini, kaya dan miskin itu pilihan siapa Pak? Pilihan Allah. Sehingga semuanya berharap jadi kaya bersyukur, tapi Allah takdirkan jadi miskin abadi. Ada? Nah, mungkin saja. Oleh karena itu, sebenarnya yang lebih penting bukan masalah kaya dan miskin. Sebab kalau bicara kaya dan miskin, ini dua hal yang di luar pilihan manusia. Kalau di luar pilihan manusia, artinya jadi kaya itu bukan Tidak pernah sudah. Tidak mempaksa sudah seperti tulis puasa sih. Bismillah. Tadi sudah berapa kali mati? Dari sholat tadi sudah berkali-kali. Sholat tadi sekali atau dua kali? Dua kali. Sudah empat kali mati. Nah, gimana pilihannya? AC mati tapi terang? AC mati. Nah, baik, mungkin AC bisa dimatikan beberapa AC. Jamaah sudah siap dengan kepanasan. Kita lanjutkan ya. Nah. Baik, alhamdulillah. Nah. Kita lanjutkan. Jadi kalau itu di luar pilihan manusia, maka yang seperti ini berarti bukan amal. Bukan amal artinya gimana Pak? Bukan berarti bahwasanya orang kaya lebih dekat kepada Allah daripada orang miskin. Atau sebaliknya orang miskin lebih bertakwa daripada orang kaya.
Karena jadi kaya maupun miskin itu adalah bagian dari takdir. Yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah apakah kamu bisa menjalankan tugas sebagai hamba yang baik sesuai dengan posisimu. Allah jadikan sebagian hambanya kaya. Dan ada ibadah untuk orang kaya. Sebagaimana Allah jadikan sebagian hambanya miskin. Dan ada ibadah bagi orang miskin. Maha adilnya Allah, masing-masing diberi tugas, namun bentuknya berbeda. Ibadahnya orang kaya bersyukur, ibadahnya orang miskin sabar. Sehingga yang lebih penting untuk kita pikirkan adalah apakah kita sudah bisa menjalankan ibadah kepada Allah sesuai dengan kondisi saya saat ini. Maka jangan terlalu berpikir, saya karena miskin jadi nggak bisa banyak belajar. Saya karena miskin jadi nggak bisa banyak ibadah. Nggak jaminan ketika Anda kaya, Anda bisa belajar. Banyak orang yang ketika dia masih ekonominya susah, dia bayangin, ini kalau usaha sudah jalan, berkembang, saya punya karyawan, nanti saya bisa kajian. Saya bisa belajar. Saya bisa fokus ibadah, saya bisa umroh, bisa ini, bisa ini. Bayangan dia waktu belum punya. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelonggaran rizki kepadanya, ternyata niatnya geser. Sehingga yang kemarin dia sempat mengatakan, kalau nanti saya kaya akan ini, aneka rencana dia sampaikan. Begitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyataannya apa? Ada yang sudah kaya, tapi ternyata masih malas belajar, dan bahkan lebih jauh dari situasi thalibul ilmi. Makanya, dimanapun kita berada, yang perlu kita pikirkan adalah apakah saya sudah menjalankan tugas sebagai hamba Allah yang baik sesuai posisi saya. Sehingga yang miskin tidak perlu mikir kapan kaya. Orang kaya juga tidak perlu takut bersaing dengan yang miskin. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah. Di zaman Nabi SAW, kondisi sahabat secara ekonomi juga beragam. Sebagian sahabat ada yang lebih kaya dibandingkan sahabat yang lain. Sampai suatu ketika, rombongan sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang yang punya kekayaan borong pahala. Orang yang punya kekayaan, mereka telah memperbanyak pahala, sementara kita tidak mampu untuk memilikinya. Maka Nabi SAW bertanya, "Wa madzak?" Ada apa? Kemudian sahabat yang miskin ini mengatakan, "Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Mereka bisa sholat sebagaimana kita sholat. Mereka bisa puasa sebagaimana kita bisa puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, membebaskan budak yang itu tidak mampu kita kerjakan karena mereka punya harta yang lebih. Lalu Nabi SAW ngasih amalan apa? Yang bisa mengejar amalan orang yang bersedekah. Apa amalannya? Ada yang tahu? Nah, angkat tangan dulu. Silakan. Zikir. Zikir kapan? Subhanallah berapa? 33 kali. Alhamdulillah. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kasih hadiah Ustaz. Nah. Silakan antum jelikan. Bapak ASN bukan? Oh, bukan. Carikan yang lain. Yes. Baik, kasih buku prinsip hidupku, Pak. Ya, sure. Baik. Jadi posisi orang kaya di zaman Nabi SAW dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka punya kelebihan dibandingkan orang miskin dari sisi apa? Amal. Dari sisi amal. Itulah yang membuat orang miskin iri kepada yang kaya. Titik irinya bukan masalah keberadaan materi dan harta. Bukan kesejahteraan dari sisi fasilitas hidup, tapi yang membuat mereka iri adalah mereka kalah dalam melakukan ketaatan. Maka andaikan jamaah sahabat yang miskin
ketemu dengan orang kaya di masa sekarang, kira-kira mereka iri nggak, Pak? Mungkin nggak punya rasa iri. Karena mereka melihat orang kaya di masa sekarang tidak lebih hebat dibandingkan orang kaya yang dulu. Tidak lebih rajin beribadah, tidak lebih banyak sedekahnya. Sehingga mungkin jamaah, sahabat yang miskin di masa sahabat, ketika melihat orang kaya di masa sekarang, mereka nggak iri. Karena persaingannya bukan persaingan materi, tapi persaingan dari kemampuan untuk beramal. Akhirnya para sahabat yang miskin dikasih oleh Nabi SAW amalan yang bisa menyaingi sahabat yang kaya. Namun ternyata amalan ini bocor dan yang kaya juga ikut mengamalkan. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ternyata kawan-kawan kami yang kaya juga ikut mengamalkannya." Lalu apa kata Nabi SAW? "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Baik. Oleh karena itulah, yang lebih penting dalam hal ini adalah mengedepankan prinsip ridho dengan ketetapan Allah. Sebab ridho sendiri itu adalah amal soleh. Dan salah satu di antara bentuk ridho yang tertinggi adalah ridho dengan kondisi yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita mau jadi kaya maupun jadi miskin, itu pilihan Allah. Pernah terjadi dialog tapi tidak nyambung. Dialog tidak nyambung itu pernyataan yang dikoreksi dengan pernyataan yang lain. Sahabat itu pernah mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas sihha." Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada sehat walafiat. Ada nggak Pak orang di zaman sekarang yang kayak gitu Pak? Ada Pak? Coba, yang pengen miskin boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Sebagian di antara sahabat, mereka itu lebih bahagia ketika mereka hidupnya susah dari sisi materi duniawi daripada hidup penuh dengan fasilitas. Salah satunya Abu Darda. "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal marabu ahabbu ilayya minas sihha." Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang sehat. Gak nemu manusia kayak gini di zaman sekarang. Kok bisa Pak Abu Darda punya pernyataan seperti itu? Karena isi dari dunia ini hanya ada dua. Kalau nggak nikmat, musibah. Begitu ya? Isi dari dunia ini hanya ada dua. Kalau nggak nikmat, musibah. Ibadah orang yang mendapatkan nikmat adalah syukur. Ibadah orang yang dapat musibah, sabar. Abu Darda, beliau lebih bisa merasakan kelezatan sabar daripada ketika merasakan kelezatan syukur. Maksudnya Pak, ketika orang itu sedang mendapatkan musibah, lalu dia berusaha untuk bersabar. Bisa jadi saat dia bersabar, dia bisa merasa lebih dekat dengan Allah. Bisa merasa banyak bermunajat kepada Allah. Ketika beribadah, merasakan kehadiran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan baginya. Sehingga dalam posisi itu Abu Darda merasakan kelezatan ibadah di saat beliau sedang sabar. Belum tentu orang syukur bisa seperti ini. Maka beliau mengenali passion amal yang beliau lakukan. Bahwa kalau sabar itu terasa lebih nikmat daripada syukur. Makanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit lebih saya sukai daripada jadi orang yang sehat. Intinya saya lebih senang sabar, dapat ujian, daripada ketika dikasih nikmat, saya bersyukur. Belum tentu saya bisa merasakan nikmatnya ibadah syukur sebagaimana nikmatnya ibadah sabar. Bisa nangis itu nikmat nggak Pak? Nikmat Pak. Bisa nangis itu nikmat nggak? Nikmat ya. Berapa lama Bapak nggak nangis Pak? Sudah berapa lama? Jarang di antara kita yang nangis disebabkan karena menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan.
Dulu para sahabat mereka nangis tiap malam. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di muka beliau di bawah mata ini seperti ada kalung sandal, Pak. Garis ke bawah. Kenapa, Pak? Saking seringnya kena tetesan air mata. Sehingga sampai bekas di muka beliau radhiyallahu anhuma. Itu bukan cuma nangis sekali dua kali, Pak. Itu adalah tangisan berhari-hari. Nah, mungkin kita hanya bisa nangis kalau lagi punya musibah. Ada keluarga kita yang meninggal, baru kita nangis. Di saat kita dapat ujian dari Allah karena sakit, baru kita bisa nangis. Atau di saat usaha kita gagal, sebagian harta kita hilang, baru kita nangis. Tapi itu sebuah kenikmatan tersendiri. Sehingga di saat orang itu nangis, kemudian dia bermunajat kepada Allah, dia merasakan sebuah ketenangan batin yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh mereka yang sedang tersenyum dan tertawa. Maka bagian inilah yang menjadi rahasia kenapa Abu Darda radhiyallahu anhu merasa apa? Miskin lebih beliau sukai daripada kaya. Karena beliau ingin lebih sering bersabar. Sebab ibadah sabar ini membuat beliau bisa menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun pernyataan Abu Darda ini dikoreksi oleh cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan para ulama menilai pernyataan Hasan ini lebih tinggi daripada perkataan Abu Darda. Maka tadi kita sebutkan dialog tapi tidak sinkron, tidak nyambung. Karena yang satu sudah disampaikan, kemudian ini memberikan jawaban. Saat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Darda, Hasan cucu Nabi SAW mengatakan, "Amma ana, rahimallahu Abu Darda." Semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, kalau menurut saya pribadi, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk memiliki apa yang tidak dia miliki. Itu kata kuncinya. Sehingga manusia yang terbaik bukan orang miskin lebih baik daripada yang kaya. Tapi siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Di saat itulah dia punya sikap ridha dan qanaah, sehingga dia menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala baginya. Baik. Kalau misalnya jemaah, ada dua orang soleh. Orang soleh A dan orang soleh B. Menurut Anda, mana yang lebih bertakwa? Orang soleh A, dia soleh dan miskin. Orang soleh B, dia soleh dan kaya. Menurut Anda yang lebih bertakwa yang mana? Soleh A atau B? Soleh miskin. Soleh kaya. Mana yang lebih bertakwa? Orang soleh kaya atau orang soleh miskin? Miskin atau kaya? Ada yang menjawab miskin, ada yang menjawab kaya. Dua-duanya orang soleh. Yang satu orang soleh miskin, yang satu orang soleh kaya. Menurut Anda yang lebih bertakwa yang mana? Yang paling kona, yang paling kaya. Kenapa? Karena si miskin belum kaya. Yang miskin belum tuh istiqomah jadi kaya, yang kaya belum tuh istiqomah ketika jadi miskin ya. Nanti bertakwa sih. Cobaan kekayaan lebih berat daripada cobaan kemiskinan. Sudah pernah nyoba? Dunia dibentangkan untuknya. Mana yang lebih berat, ujian kaya atau ujian miskin? Ujian kaya atau ujian miskin coba? Ujian kaya? Miskin? Ujian miskin? Lebih berat. Anda lebih betah mana, diuji kaya atau diuji miskin? Kaya.
Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ujian kaya itu lebih berat, Pak Ustaz. Orang kaya kan godaannya banyak, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Potensi maksiatnya besar. Kalau dia salah dan kepleset dalam memanfaatkan kekayaannya, dia bisa berbuat maksiat. Orang miskin berat nggak ujiannya, Pak? Berat. Apa ujiannya? Ya? Hasad kepada yang kaya, iri kepada yang kaya, gampang emosi, suka berantem sama istrinya. Karena ujian kemiskinan. Baik, tapi masing-masing adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana yang lebih bertakwa antara kaya dan miskin ini? Mana yang lebih mulia? Ini dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kaya itu terpuji secara zatnya, sebagaimana miskin juga tidak terpuji secara zatnya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, ibadah mana yang lebih afdol, syukur ataukah sabar? Ada sebagian yang mengatakan ibadah syukur itu lebih afdol. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Dan ada yang mengatakan ibadah sabar itu lebih afdol. Karena ibadahnya ulul azmi itu sabar. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Sehingga masing-masing diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan posisinya. Mau kaya maupun miskin, yang lebih penting adalah kau bisa bertakwa ataukah tidak. Karena nilai kemuliaan tidak diukur dari kekayaan dan kemiskinan, tapi nilai kemuliaan diukur dari sejauh mana kau bisa bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya. Lalu apa hubungannya, Pak, dengan tema kajian terkait dunia hanya ada di tangan? Ternyata posisi dunia terkadang diletakkan oleh sebagian orang di dalam hati. Sehingga itu merusak fokus dia dalam beribadah kepada Allah. Sebagai contoh sederhana, Pak. Sandal itu tempatnya di mana? Di kaki. Tapi terkadang sandal ditaruh di hati. Ada orang yang sandalnya lebih bagus, iri hati. Sandalnya keinjak sama orang lain, sakit hati. Betul, Pak? Berarti sandal yang seharusnya di kaki ditaruh di mana? Karena kepikiran terus. Karena itulah, manusia yang bisa melepaskan ketergantungan batin dengan dunianya, di saat itulah dia bisa menjadi manusia yang zuhud. Di saat itu, dia bisa menjadi manusia yang zuhud. Zuhud tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Orang kaya yang zuhud banyak. Orang miskin yang zuhud juga banyak. Dan sebaliknya, orang kaya yang tidak zuhud banyak, orang miskin yang gagal zuhud juga banyak. Ada orang miskin tapi dalam obsesi dia sehari-hari kapan kaya, pengen terus dapat uang. Dalam pikiran dia cuma duit dan duit. Dia miskin tapi hatinya dipenuhi dengan obsesi untuk mendapatkan harta. Berarti orang seperti ini zuhud atau tidak? Orang seperti ini zuhud atau tidak? Tidak. Walaupun di tangannya tidak ada harta. Maka zuhud itu tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Tapi zuhud lebih kepada amal batin, mengendalikan hati bagaimana agar hati ini tidak terlalu bergantung kepada kehidupan dunia. Nabi Sulaiman, seorang nabi yang kaya raya, dan beliau zuhud. Dzulqarnain, seorang raja yang wilayah kekuasaannya meliputi semua daratan, dan beliau zuhud. Banyak orang kaya di masa silam yang mereka punya harta yang melimpah dan mereka zuhud. Karena harta hanya ada di tangan dan tidak sampai di batin. Orang miskin di zaman sekarang, dia tidak punya harta, bahkan utangnya berlimpah. Tapi dalam pikiran dia selalu terobsesi kapan bisa kaya, kapan punya ini. Maka ketergantungan dia terhadap harta besar.
sehingga dia tidak bisa zuhud di situ. Karena itulah zuhud tidak bisa diukur dari mana kaya dan miskin, tapi bagaimana kondisi batin masing-masing orang. Nah, di sini ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menceritakan tentang zuhudnya para sahabat. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau rahimahullah mengatakan, Anda boleh catat ya. Wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Intinya adalah memutus hubungan antara lahir dengan batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikud zahir. Jika orang berhasil memutus hubungan antara lahir dengan batin, maka keberadaan lahiriah tidak akan membahayakan batinnya. Kalian lihat Pak nyatetnya Pak? Kita ulangi ya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab apa tadi? Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Prinsipnya adalah memutus hubungan antara yang lahir dengan yang batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikud zahir. Sepanjang orang bisa memutus hubungan antara lahir dengan batin, maka keberadaan yang lahir tidak akan mempengaruhi kondisi batin. Sehingga kondisi lahir mau banyak, mau sedikit, mau berhasil, mau gagal, mau dapat uang, nggak dapat uang, batinnya aman. Karena dia sudah putus hubungan antara yang lahir dengan yang batin. Kemudian beliau mengatakan, famata kanal malu fi yadika. Selama harta itu hanya ada di tanganmu, walaysa fi qalbika, dan tidak ada di hatimu, lam yadurraka walau kathur. Maka keberadaan harta itu tidak akan membahayakanmu meskipun jumlahnya banyak. Wa mata kana fi qalbika, dan selama harta itu ada di hatimu, darraka, maka harta itu akan membahayakan bagi dirimu. Walau lam yakun fi yadika minhu syai', meskipun di hati, meskipun di tanganmu tidak memegang harta sepeser pun. Baik. Lalu indikatornya apa? Untuk bisa mengetahui bahasanya orang sudah berhasil memutus hubungan antara bagian yang lahir dengan bagian yang batin. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menyebutkan keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan inilah indikator zuhud. Nanti Bapak bisa ngukur ya, kira-kira saya sudah termasuk atau belum. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian menyebutkan dialog seseorang dengan Imam Ahmad. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, ayakunur rajulu zahidan wa indahu alfu dinar? Apakah seseorang bisa hidup zuhud sementara dia punya 1000 dinar? 1000 dinar berapa? 1 dinar itu berapa Pak? Ada yang tahu 1 dinar? Berapa 1 dinar? Datang. Nah, berapa? 2,25 gram. Berarti kalau 1000 dinar berapa Pak? 4,25 kilogram emas. Kasih hadiah Ustaz. Tidak. Ada orang yang tanya sama Imam Ahmad, bisa nggak orang hidup zuhud sementara dia punya harta sebanyak 4,25 kilogram emas? Itu kalau jadi duit berapa? Yang nambang emas di sini banyak. Katanya di Muara Bungo banyak tambang emas ya. Pernah nemu 4 kilogram emas ya? Belum ya. Nah, 4 kilogram emas jadi berapa duit Pak itu Pak? Kalau dirupiahkan.
Berapa? 8 miliar. Bisa nggak orang itu hidup zuhud sementara dia punya duit sebanyak 8 miliar? Apa kata beliau? Naam, ala syaritatin. Iya, bisa. Tapi ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Inilah kriteria tadi. Kalau sudah bisa seperti ini, berarti dia telah berhasil memutus hubungan antara lahir dengan batin. Apa syaratnya? Alla yafraha idza zadat, wala yahzana idza naqasa. Dia tidak semakin gembira ketika hartanya bertambah, dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga batinnya tidak ada perubahan dengan keberadaan perubahan harta. Mau harta bertambah, mau harta berkurang, tidak menimbulkan suasana batin perubahan, suasana batin tidak ada. Dia tidak merasa bahagia, tidak merasa gembira, tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah, dan tidak merasa sedih ketika hartanya kurang. Itulah manusia yang telah berhasil memutus hubungan antara lahir dengan batin. Lalu kata beliau, walihadza kana as-sahabatu azhadal ummati ma'a ma biaidihim minal amwal. Karena itulah para sahabat menjadi manusia yang paling zuhud meskipun dia memiliki banyak harta. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, termasuk Abu Bakar dan Umar, juga beberapa sahabat yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat yang lain. Mereka memiliki banyak sekali harta yang berlimpah, tapi bertambahnya harta tidak membuat mereka makin bangga, dan berkurangnya harta tidak membuat mereka sedih. Sehingga misalnya Pak, umumnya orang misalnya, dia dagang. Pas hari ini keuntungannya 30 kali lipat. Seneng nggak dia? Oh, senang sekali. Dan satu ketika dia bangkrut misalnya. Hari ini nggak ada satupun yang laku, bahkan karena kehujanan sampai bahan bakunya rusak. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Nah, ketika ada perubahan dunia, mengubah kondisi perubahan batin, berarti dia belum bisa zuhud. Maka kata kunci zuhud adalah ketika seorang hamba berhasil memutus hubungan antara lahir dengan batin. Baik jamaah. Ada orang punya mobil, misalnya mobil 3 atau 4 ya. Dia punya 3 atau 4 mobil. Suatu ketika dia pakai mobil, terus keserempet penyok. Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Hah? Sakit? Kenapa sakit? Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Ada sebagian hartanya yang kurang. Sehingga dia punya 3-4 mobil. Ketika ada satu mobil penyok, itu mobilnya nggak hilang loh Pak. Mobilnya tetap utuh, cuman penyok. Dipantengin terus. Dilihatin terus. Diusap-usap. Diludahin terus diusap. Bayangan Dila begitu diludahin langsung hilang. Ternyata nggak hilang-hilang. Kenapa dia kepikiran? Sebab dunianya ditaruh di hatinya. Karena dunianya ditaruh di hatinya. Padahal dia masih punya mobil-mobil yang lain. Satu mobil itu belum hilang loh ya. Cuman penyok, punyaman baret. Itu sudah kepikiran. Karena dunia ada di hatinya. Makanya belajar untuk bisa menjadi hamba yang zuhud. Ini bukan masalah punya dan tidak punya harta. Tapi bagaimana dia bisa mengkondisikan agar harta itu tidak sampai masuk ke dalam batin. Harta hanya ada di tangan. Baik. Lalu bagaimana caranya melatih hati agar hati ini bisa memutus hubungan keterikatan antara dia dengan dunia? Nah, kita perlu untuk melatih seperti ini. Ada banyak cara yang diajarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah banyak mengingat Allah, lebih sering berpikir tentang nasib kamu di akhirat, lebih banyak memikirkan tentang kondisi kita pasca meninggal dunia. Salah satunya adalah dengan ziarah kubur.
Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'ana fazuruha, fa innaha turikkul qulub, wa tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan lakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati. Membuat orang hatinya tidak terlalu bernafsu terhadap dunia. Dan mengingatkan akhirat, mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Itu manfaat ziarah kubur. Nabi SAW berikan arahan seperti ini. Salah satu di antara tujuannya adalah untuk menurunkan obsesi manusia terhadap ingin memiliki dunia. Di antaranya kau ingat nasibmu, bagaimana kondisi kamu kelak di yaumil qiyamah, bagaimana keadaan kamu nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Sehingga itu jadi ngerem manusia untuk mencari dunia berlebihan. Baik. Namun ada satu teori yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Dalam hal ini beliau rahimahullah memberikan penjelasan berbeda antara butuh dengan cinta. Itu dua hal yang berbeda. Maksudnya gimana, Pak? Orang itu senang dunia alasannya apa, Pak? Orang itu senang dunia alasannya apa? Karena dia merasa butuh dengan harta. Sehingga karena dia merasa butuh dengan harta, butuh dengan ini, butuh dengan itu, maka dia mencintainya. Cinta ini timbul karena kebutuhan dia. Tapi bisa nggak, Pak? Ini dibutuhkan tanpa dicintai. Sehingga di sini perlu dibedakan antara dibutuhkan dan dicintai. Ini kata kuncinya. Baik. Suami istri, Pak. Sudah sama-sama tua. Usia 70 tahun. Mereka tetap bertah untuk hidup bersama. Itu karena alasan cinta atau karena alasan butuh? Coba tanyakan sama yang sudah punya pengalaman. Suami istri sama-sama sudah lanjut usia. Umur 60 ke atas. Ya? Mereka betah untuk hidup bersama. Walaupun mungkin sepanjang pernikahan banyak gesekan. Tapi nggak pernah cerai. Sampai mati mereka hidup bersama. Mereka hidup bersama itu karena alasan cinta atau karena alasan butuh? Hah? Butuh. Betul ya? Bukan karena cinta. Sudah pernah merasakan? Baik. Sehingga ada sebagian orang yang mungkin rasa cintanya sudah nggak ada. Tidurnya sudah nggak bareng. Tapi mereka masih bisa hidup bersama. Karena satu sama lain saling membutuhkan. Yang suami butuh istrinya, istri masih butuh suami. Sehingga ada butuh tapi tidak mencintai. Dan ada cinta tapi tidak butuh. Contohnya? Apa contohnya mencintai tapi tidak membutuhkan? Ada orang mencintai benda tertentu, dia senang sekali dengan benda ini, tapi benda ini tidak pernah dipakai. Beli motor, ditaruh di dalam kamar. Atau beli kendaraan tapi ditaruh di tempat ruang tamu. Ada nggak kayak gitu? Cuma jadi barang koleksi ya? Dikasih tempat khusus, ditulisi dilarang naik. Sehingga motor ini sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana tujuan dia dibuat. Motor itu dibuat dengan tujuan apa? Untuk dikendarai, untuk ditunggangi. Ini tidak boleh, dilarang naik. Dikasih pita gitu ya. Nggak boleh melintas. Tapi orangnya senang dengan motor ini. Tiap hari dilap, tiap hari difoto, tiap hari dibersihkan. Namun tidak pernah dia manfaatkan. Sehingga sebenarnya dia nggak butuh benda itu, tapi dia mencintainya. Ada orang punya banyak sekali duit tersimpan di rekening. Dan dia belum butuh, makanya dibiarkan saja di rekening. Tapi dia mencintai. Sebelum tidur cek saldo, senyum-senyum sendiri. Ngelihat apa, Pak? Angkanya yang besar. Bisa nggak orang bahagia ketika lihat angka, Pak? Bisa?
Angka apa yang membuat manusia bahagia? Cek saldo. Itu mencintai tapi tidak butuh. Makanya manusia yang seperti ini, dia terjebak dengan mencintai dunia, tapi dia sendiri tidak membutuhkannya. Dan itu banyak, Pak. Ada sebagian orang yang punya koleksi benda-benda tertentu, misalnya. Ibu-ibu koleksi perabotan. Seneng nggak dia dengan perabotan itu? Oh, seneng sekali, Pak. Suaminya mau pakai dimarahi, Pak. Lebih seneng perabotannya daripada suaminya. Segelnya belum dibuka, disimpan di rak lemari. Itu contoh ada orang yang mencintai tapi dia tidak membutuhkannya. Ini manusia paling rugi. Dialah orang yang terkekang dengan dunia. Nah, maka Syekhul Islam menjelaskan. Berapa menit lagi azan isya? 2 menit lagi. Baik. Kita selesaikan ini ya. Kata Syekhul Islam, bagaimana caranya untuk mengendalikan batin? Butuh harta tapi tidak mencintai harta. Jadi kalau Bapak saya tanya, Bapak butuh harta enggak? Yang jawab enggak butuh berarti enggak jujur dia. Semua orang butuh harta. Tapi katanya kita enggak boleh mencintai harta. Gimana caranya butuh tapi tidak mencintai? Kata beliau, "Tsumma yanbaghi lahu ayakhudhal mala bisakhawati nafsin." Kemudian selayaknya setiap orang mengambil harta dengan perasaan tidak bernafsu. Liyubaraka lahu fihi, agar dia diberkahi. Wala ya'khudhuhu bi israfin wa hala, dan jangan sampai dia mengambil harta dengan terlalu bernafsu dan takut hilang. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Harta di hadapannya itu layaknya toilet. Harta bagi dia itu layaknya toilet. Alladhi yahtaju ilaihi min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makana. Yang dia butuhkan tapi tidak ada dalam hatinya. Bapak butuh toilet gak, Pak? Butuh? Nah, coba di antara jamaah yang cinta toilet angkat tangan. Yang cinta toilet angkat tangan, Pak. Boleh pulang duluan. Ada? Sehingga nggak ada orang yang cinta toilet. Walaupun dia butuh toilet. Orang bangun rumah misalnya, buka pintu toilet. Nanti di situ ada toilet. Tiap pojok ada toilet. Kok rumahmu berhias toilet? Karena aku mencintai toilet. Nggak ada ceritanya. Seindah apapun toilet orang, tidak dipakai tidur di situ, Mbak. Dia tidur di kamar. Nah, seperti ini contoh sederhana yang digambarkan oleh Syekhul Islam, bagaimana mendidik batin agar bisa tidak punya hubungan antara dunia dengan kondisi hatinya. Wallahu a'lam. Apa kenapa nama saya Aldo Ustaz? Zee bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita yang masih muda seperti ini dan sekali terjatuh dalam ketakutan, Ustaz? Untuk mudah mengendalikan rasa takut, rasa cemas terhadap cita-cita yang kami kejar. Karena di masa sekarang, ketakutan masa depan anak muda itu semakin banyak, Ustaz. Dan juga bagaimana cara kami menjaga keikhlasan dalam mengejar masa depan, Ustaz. Terima kasih. Insya Allah. Usia berapa? 19 tahun jalan 20 tahun, Ustaz. 19 tahun jalan. Iya, Jalan jauh atau jalan dekat? jalan dekat, Ustaz. Insyaallah. Barakah. Lulusnya SMA. Lulus tahun kemarin, Ustaz. Belum. Sebagian di antara anak-anak mereka dihantui dengan virus madesu, masa depan suram. Jadi dia ketakutan. Bahkan ini tidak hanya penyakit masa sekarang. Saya sempat jadi guru di SMA, di pondok ya. Sampai ada sebagian kan, Ustadz, rasanya saya pengen ngulang kelas 1 lagi. Jadi dia sudah berada di kelas 3, itu takut nanti kalau lulus mau ngapain. Itu sampai pengen ngulang dari kelas 1. Karena sebagian orang mereka khawatir, jangan-jangan nanti kalau sudah keluar dari lembaga pendidikan, keluar dari pesantren, dia nggak bisa mengembangkan dirinya. Terutama rata-rata kalau yang pesantren,
Harapannya kan keterima di Madinah, atau keterima di Libya, atau di beberapa kampus Timur Tengah, kalau enggak ya di beberapa kampus Islam di Indonesia. Begitu dia nggak keterima, bingung nanti kalau nggak keterima gimana. Pilihannya begitu sempit, hanya pada kampus-kampus tertentu. Karena banyak pendidikan kita, mereka hanya diberi ujian teori, tapi tidak pernah diberi ujian lapangan. Orang-orang masa silam, seperti yang kita tahu ya, para sahabat itu, mereka diberi tugas oleh Nabi SAW sebagai duta negara di usia yang masih sangat muda. Mu'adz bin Jabal meninggal usia berapa? 36 tahun. Mu'adz bin Jabal meninggal di usia 36 tahun. Dan beliau sudah menjadi duta Nabi SAW dikirim ke Yaman di usia 24 atau 25 tahun. Sudah menjadi wakil negara. Kemudian Usama bin Zaid jadi panglima perang di usia berapa? 19 tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usia 19 tahun. Dan banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang kita kenal, seperti Haji Agus Salim, kemudian beberapa pahlawan yang lain, itu usianya masih muda. Sebab mereka langsung berhadapan dengan ujian yang ada di lapangan. Kalau sekarang kan siswa itu seperti ditaruh di akuarium, Mbak ya. Belajar teori, kemudian ujiannya ada di dalam semuanya. Mereka tidak pernah diperkenalkan dengan tantangan yang ada di dunia nyata. Oleh karena itu, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian yang punya putra, punya putri, dan kita berharap nanti mereka lebih siap untuk menghadapi ujian hidup. Perlu untuk kemudian terkadang dikasih tantangan berkaitan dengan kondisi real di lapangan. Misalnya disuruh untuk jualan bagi yang laki-laki, disuruh mulai kerja, disuruh mulai membangun bisnis, biar dia bisa merasakan gimana caranya nyari nafkah. Beratnya orang ketika mencari nafkah di pasar. Kalau dia sudah sering bergesekan dengan masyarakat, diberi beban hidup seperti itu, maka dia akan lebih siap ketika dia lulus dari sekolah. Baik, ini berkaitan dengan masalah pendidikan. Namun di samping itu jamaah, kita juga perlu untuk memberikan penguatan batin. Bagi seorang muslim yang mereka punya iman kepada takdir, insya Allah lebih mudah untuk dikendalikan. Sehingga kita sampaikan kepada mereka, kamu rizkinya ditanggung oleh Allah, bukan oleh bapakmu. Bapakmu hanya sebab. Kau bisa makan, kau bisa mendapatkan sesuatu, ini dari sebab kerja bapak atau kerja ibu. Tapi yang menanggung rizkimu, Allah. Pernah satu ketika, ada orang yang punya banyak anak. Lalu dia mengadu kepada seorang ulama tabi'in namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim siapa? Bin Adham. Dia mengadukan kepada Ibrahim bin Adham karena anaknya banyak. Saya itu anaknya banyak, beratnya, nanti harus membiayai ini, membiayai ini. Di zaman belum ada biaya pendidikan seperti masa sekarang. Apa kata Ibrahim bin Adham? Coba kau cari siapa di antara anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Siapa di antara anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, kau bawa ke sini. Diam orang itu. Nggak ada orang yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Maka siapapun manusia yang hidup, rizkinya ditanggung oleh Allah. Sehingga jumlah penduduk di dunia ini makin bertambah, makin banyak, itu tidak merebut jatah rizki yang lain. Karena masing-masing orang telah ditetapkan jatah rizkinya. Dan sesuatu yang tertakar tidak akan pernah tertukar. Sehingga jatah rizki fulan tidak akan pindah ke tempat orang lain. Jatah rizki orang tua tidak akan pindah ke anaknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras praktek yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Sampai membunuh anaknya gara-gara kemiskinan yang mereka alami. Wala taqtulu auladakum min imlaq.
Jangan kalian membunuh anak kalian disebabkan karena kemiskinan yang kalian alami. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlak." Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Bedanya apa? Kalau yang pertama, orangnya bunuh anak karena miskin. Yang kedua, orangnya membunuh karena takut miskin. Tapi dia takut miskin. Ini nanti kalau tambah anak, tambah beban. Wah, khawatir saya. Akhirnya anaknya dibunuh karena khawatir nanti akan merampas jatah rizki bapaknya. Dan dua-duanya salah. Maka untuk kasus yang pertama Allah mengatakan, Allah yang memberi makan kamu dan anakmu. Untuk kasus yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah yang memberi rizki kepada anakmu dan kamu. Sehingga dua-duanya rizkinya dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka bagi teman-teman yang masih usia muda, yang baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, siapapun tidak tahu masa depan. Bahkan yang tua pun tidak tahu masa depan. Jalani hidup penuh dengan tawakal, bekali dengan ilmu yang cukup ketika Anda mau berinteraksi dengan yang lain. Selanjutnya, silahkan lanjutkan sesuai dengan rencana, masalah hasil Allah Ta'ala yang menentukan. Sebab yang namanya rizki belum tentu datang sesuai dengan arah kita cari. Hajar radhiyallahu anha, ketika anaknya nangis dalam kondisi kehausan, lalu Ibunda Hajar naik ke bukit Sofa. Lihat kanan kiri ada nggak sumber kehidupan, nggak nemu apapun. Lalu turun, kemudian beliau berlari, kemudian naik ke bukit Marwah. Tengok kanan kiri nggak lihat apapun, turun lagi sampai berapa kali? 7 kali. Dan menjadi ibadah sa'i. Apa yang dicari oleh Hajar? Beliau mencari rizki. Tapi rizki itu datang dari kaki Ismail. Dicari antara bukit Sofa dan Marwah, tapi rizki muncul di kakinya Ismail. Maka mungkin bisa jadi ada orang yang kuliah di jurusan teknik, tapi rizkinya di dunia pertanian. Ada orang yang kuliah di dunia pertanian, rizkinya ada di tambang. Ada orang yang kuliahnya di pertambangan, rizkinya ada di dagang. Ada yang ketika kuliah ngambil jurusan guru. Tapi ketika lulus, dia jadi bos. Sehingga beragam orang mencari rizki yang tidak jelas. Dia nggak tahu kemana dia akan menjemput rizki itu. Allah datangkan dari arah yang tidak dia ketahui. Berapa persen mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan sejalan dengan jurusan kuliah yang diambil? Sedikit, Pak. Banyak di kalangan mahasiswa yang pekerjaannya tidak sinkron dengan jurusan ketika dia mengambil kuliah. Sehingga jurusan A nyasar ke B, jurusan B nyasar ke C, dan seterusnya. Karena itu tawakal kepada Allah, karena kita tidak tahu di mana rizki kita berada, tapi Allah tahu di mana rizki itu akan diarahkan oleh Allah untuk mendatangi kita. Wallahu a'lam. Untuk membuat pertanyaan lebih adil ya kepada para aswar poin, ada yang pakai B, ada bidana. Baik, sambil dibacakan kertas. Sambil bacakan kertas menunggu barangkali mic-nya sedang diaktifkan. Pertanyaan kita dahulukan yang sampai ke depan ya. Jadi kalau di bawah berarti mohon maaf di bawah pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum terlambat yang belum masuk ke saf sholat, apakah boleh mengingatkan atau membetulkan bacaan imam yang salah atau terlupa? Makmum terlambat yang belum masuk ke saf sholat, berarti dia belum takbiratul ihram. Apakah boleh membenarkan bacaan imam yang salah? Membenarkan bacaan imam yang salah itu disebut dengan al-fathu. Disebut dengan al-fathu. Dan membenarkan bacaan imam yang salah itu bagian dari prinsip ingkarul mungkar. Karena kesalahan ini kemungkaran. Orang membaca Quran salah itu kemungkaran. Kalau Anda tahu, maka luruskan, benarkan.
Walaupun bisa jadi dia tidak berdosa. Sebab tidak semua dosa itu kemungkaran, tapi semua kemungkaran tidak semua kemungkaran itu dosa, tapi tidak semua dosa kemungkaran. Saya ulang ya. Kemungkaran itu lebih luas. Tidak semua kemungkaran itu dosa. Ada nggak Pak kemungkaran yang tidak dosa? Anak kecil berantem dosa nggak? Anak kecil berantem dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Belum balik. Tapi kalau Anda melihat anak kecil berantem, dikasih ring atau dipisah? Ya? Dipisah. Baik. Ayam berantem. Mungkar atau tidak? Kemungkaran. Sehingga kalau Anda melihat ada dua ayam berantem, apa yang Anda lakukan? Nonton untuk dinikmati? Atau dipisah? Dipisah. Kenapa kita memisahkannya? Ini praktek kemungkaran. Sehingga kemungkaran itu lebih luas. Tidak semua kemungkaran wujudnya dosa. Tapi dosa itu kemungkaran. Orang baca Quran salah. Tapi nggak sengaja. Mungkin karena ketika itu dia lupa hafalan. Atau dia belum lancar baca Quran tapi nekat baca Quran. Sehingga salah panjang pendek sampai mengubah arti. Dan itu di luar kesengajaan. Karena dia pengen berusaha untuk belajar, tapi belum waktunya, dia sudah memaksakan diri. Maka dalam hal ini, kemungkaran. Kita ingatkan, ini bacaannya nggak bener Pak, harusnya kayak gini. Ada? Imam salah baca Quran, dibiarkan atau diingatkan? Diingatkan. Oleh karena itu dalam hal ini, bagi yang tahu kesalahan imam dan memungkinkan bagi dia untuk mengingatkan, silakan ingatkan. Baik. Apakah disyaratkan harus sudah sholat sebagai makmum? Tidak harus. Sebab ingkarul mungkar itu tidak harus dalam posisi dia sebagai makmum. Namun umumnya kesalahan itu didengar oleh makmum. Karena ketika sholat jamaah berarti yang di belakangnya siapa? Makmum. Kalaupun misalnya ada makmum masbuk yang dia belum masuk sholat, kemudian mendengar bacaan imam salah, dia bisa ingetin. Jangan nunggu takbiratul ihram dulu. Nanti sudah lewat ayatnya. Maka dia ingetin walaupun dia belum masuk dalam salat. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan Ustaz. Apakah menjaga dan perhatian terhadap harta sama dengan meletakkan dunia dalam hati? Apakah menjaga harta termasuk di antara bentuk menaruh dunia dalam batin, dalam hati? Orang soleh boleh nggak punya harta? Orang soleh boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya orang soleh boleh punya harta? Orang soleh boleh nyimpen harta? Boleh. Apa dalilnya? Angkat tangan. Para sahabat. Para sahabat orang soleh mereka nyimpen harta. Sahabat nyimpen harta nggak? Kaya. Kaya. Nah, apakah mereka sengaja nyimpen harta? Baik, coba Anda lihat di surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Khidir alaihissalam membangun ulang tembok yang mau roboh, Khidir memberikan penjelasan kepada Musa. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang mau roboh itu adalah tembok milik dua anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun. Di bawahnya itu ada kanzun. Kanzun artinya apa, Pak? Harta simpanan yang banyak. Wa kana abuhuma salihah. Dan bapaknya orang soleh. Allah sebut orang ini orang soleh, dan dia punya kanzun, dia nyimpen harta. Dan hartanya itu diamankan di mana? Di bawah tembok. Jadi sampai diamankan di bawah tembok, biar nanti ketika anak ini dewasa, harta ini bisa dimanfaatkan oleh anaknya. Berarti boleh nggak orang soleh jaga harta? Silahkan. Bahkan sampai Nabi SAW memberikan jaminan. Di antara orang yang mati syahid adalah manusia yang mati terbunuh karena membela hartanya. Man qutila duna malihi fahuwa syahid.
barang siapa yang terbunuh duna malihi, duna itu artinya hartanya di belakang dia. Mangkutilah duna malihi, siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya ada di belakang. Dia hadapi perampok dengan jasadnya. Maka orang ini mati karena membela hartanya, syahid. Sehingga kita tidak boleh menilai itu kok orang terlalu cinta sama dunia sampai berani berkorban nyawa demi dunia. Bukan begitu ya. Justru ketika dia mati, syahid. Ada sahabat yang tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang mengambil hartaku. Kata Nabi SAW, jangan kau kasih. Bagaimana kalau dia membunuhku? Anta fil jannah, kau masuk surga. Kalau aku berhasil membunuhnya, dia di neraka. Sehingga seorang muslim membela hartanya, ini bisa masuk kategori mati syahid. Jika sampai mati karena membela hartanya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Apa enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab zuhudnya itu menjelaskan bahwa konsep dari zuhud itu bahwa adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat gitu Ustaz. Nah, bagaimana nih penerapan konsep ini sedangkan zaman sekarang ini distraksinya banyak sekali Ustaz. Kemudian yang kedua mungkin kami minta masukan Ustaz. Jadi saya bekerja sebagai ASN di daerah itu sebagai perencana pembangunan daerah Ustaz. Perencana pembangunan daerah. Iya. Jadi kami mendapat mandatori itu dari pusat, dari dari provinsi juga bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah kami itu harus mencapai 7% Ustaz. Sedangkan menurut kami itu susah dicapai yang pertama. Kemudian kami tidak perlu sebenarnya Ustaz untuk mencapai 7% itu karena relatif tingkat kemiskinan di daerah kami itu rendah, tingkat pengangguran terbuka juga rendah. Jadi tidak perlu misalnya harus semua orang tuh kaya terus cepat tumbuhnya gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana cara menanggapinya gitu Ustaz, supaya itu tadi terkait dengan konsep ini kita sebenarnya supaya lebih efisien, efektif dan yang tidak butuh itu bisa kita hindari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkaitan dengan pembahasan zuhud. Di sini ada dua arah yang perlu kita bedakan ya. Pertama, kajian zuhud berkaitan dengan masalah dunia, interaksi hamba dengan dunia. Yang kedua, kajian zuhud terkait aktivitas manusia. Yang Anda sampaikan tadi itu zuhud berkaitan dengan aktivitas manusia. Zuhud berkaitan dengan aktivitas manusia didefinisikan oleh para ulama tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan wara' itu didefinisikan oleh para ulama tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan dan dikhawatirkan berbahaya besok di akhirat. Baik, berarti dengan definisi wara' dan zuhud ini, menurut Anda yang lebih tinggi yang mana, zuhud atau wara'? Saya ulang ya. Sambil jamaah loading dulu. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Lebih tinggi mana, zuhud sama wara'? Wara' atau zuhud? Zuhud lebih tinggi. Karena orang yang wara' itu pada prinsipnya yang penting nggak dosa. Yang ditakutkan berbahaya. Berarti yang penting apa? Nggak dosa. Kalau zuhud prinsipnya yang penting berpahala. Sehingga orang yang zuhud itu ketika mau beramal dia mikir dulu, ada pahalanya nggak? Nggak ada pahalanya, dia tinggalkan. Dia beralih kepada amal yang berpahala. Kalau orang wara', dosa nggak? Nggak dosa, lanjut. Walaupun bisa jadi tidak ada pahalanya. Mubah itu berdosa enggak? Orang melakukan yang mubah berdosa? Tidak. Maka orang yang wara' masih aktif melakukan yang mubah. Yang penting nggak dosa. Tapi orang yang zuhud, dia selalu fokus dan mikir gimana aktivitas yang dia lakukan berpahala. Ada? Selanjutnya, berkaitan dengan tugas Bapak yang mendapatkan mandatori sebagai aparatur negara untuk menaikkan tingkat ekonomi masyarakat sampai 7%.
Tapi Bapak menilai masyarakatnya sudah bagus, pengangguran terbukanya nggak ada ya, atau kecil, yang ada pengangguran terselubung. Contoh pengangguran terselubung itu apa, Mas? Jangan jawab ibu rumah tangga lah itu. Itu bukan pengangguran dia. Sehingga Anda menilai masyarakat kita kayaknya sudah cukup. Nah, kalau Bapak tanya bagaimana cara menanggapi itu, sekiranya kondisi masyarakat, kemudian Bapak buat laporan, sudah bisa diterima oleh atasan, walhamdulillah. Walaupun mungkin tidak begitu kelihatan nilai dari peningkatan 7% tadi. Karena kan Anda punya tugas dan ada target. Tapi kalau mereka misalnya belum merasa cukup dengan itu, berarti kamu belum mengejar target. Maka silahkan Bapak bersama tim untuk bekerja lebih. Terus Pak, apa sisi kemanfaatan akhirat yang bisa kita dapatkan? Mungkin dalam hal ini, Anda kalau sampai berpikir pada tingkatan nilai pahala yang bisa Anda dapatkan ketika Anda bekerja di sana, mungkin perlu pertimbangan banyak. Namun secara umum begini, memberi manfaat bagi orang lain termasuk di antara amal mulia. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah, ahabbun nasi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita potensi harta apapun yang kira-kira bisa dimaksimalkan agar bermanfaat bagi yang lain, lakukan. Sampai beliau mengatakan, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Siapa yang punya lahan, hendaknya dia mengelolanya. Fa illam yazra'ha falyuzri'ha akha. Kalau dia tidak bisa mengelola dengan sendirinya, kalau dia sendiri nggak bisa mengelolanya, falyuzri'ha akhahu, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelola. Artinya, optimalkan potensi yang Anda punya, baik potensi harta, potensi properti yang ada, maupun potensi yang lainnya, dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Wallahu a'lam. Tapi mengingat waktu yang telah batasi kita dengan Ustaz, maka ini akan jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Akwat, sehingga setelah ini tidak ada lagi pertanyaan. Jadi mohon maaf, bukan saya jawab pertanyaan. Kalau ada, kalau memang sembilan dan di Ustaz dan Detection bersama para karyawan OTEK dan STB. Sespidat. Jadi butuh istirahat. Oke. Jadi mohon maaf ya, yang sudah bertanya tidak bisa dijawab tadi. Semoga pertanyaannya menjadi pahala di sisi Allah. Amin ya Bapak ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz dari Afwan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, apakah ana salah di setiap sholat duha ana minta menjadi orang kaya yang dermawan, rajin sedekah, dan menolong saudara-saudara yang membutuhkan? Masya Allah. Dari Kumata. Di antara sahabat yang beliau berdoa kepada Allah agar bisa kaya, ada yang tahu siapa namanya? Berdoa kepada Allah biar diberi kekayaan. Sa'ad bin Ubadah. Sahabat Sa'ad bin Ubadah. Salah satu di antara doanya Sa'ad bin Ubadah, Allahumma la majda illa bifi'alin, wala fi'ala illa bimalin. Allahumma la yasluhunil qalil, wala asluhu alayya. Ya Allah, kehormatan tidak akan bisa dicapai kecuali dengan usaha, dan usaha tidak jalan kecuali ada modal harta. Ya Allah, aku tidak layak jadi orang miskin, dan aku tidak mau miskin. Mau ditiru? Baik. Sehingga boleh nggak Pak berdoa kepada Allah minta kekayaan? Boleh. Boleh minta kekayaan, silahkan. Tapi masalahnya adalah, rencana apa yang akan kau buat setelah kau diberi kekayaan oleh Allah?
Sa'ad bin Ubadah, kenapa beliau mohon kepada Allah demikian? Karena beliau punya komitmen ingin memenuhi kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat muhajirin agar mereka tercukupi ketika hidup di Madinah. Sehingga disebutkan di masa silam, Pak, banyak sekali orang yang berdatangan ke kota Madinah. Beda dengan di masa sekarang ya. Di pinggir-pinggir jalan ada warung Padang, ada warung Tegal, ada warung Jawa, dan seterusnya. Di Madinah tidak ada, Pak. Sehingga begitu orang datang ke Madinah, dari mana mereka bisa mendapatkan makanan? Mereka diajak oleh sahabat Ansor untuk pulang ke rumahnya, dijamu. Sehingga kalau sudah sholat Isya berjamaah, maka para sahabat Ansor itu membawa 1 orang, 2 orang, 3 orang diajak ke rumah, makan malam di rumahnya. Itu rutinitas harian masyarakat Madinah. Sa'ad bin Ubadah, beliau bisa membawa 80 orang. Sehingga yang lain membawa 1 orang, 2 orang, Sa'ad bawa berapa? 80. Komitmen itu yang dijaga oleh Sa'ad, ingin memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, gimana caranya biar tidak miskin. Kalau Anda punya komitmen yang sama, alhamdulillah. Cuman ada satu hal yang perlu dihati-hati. Di saat orang sudah berjanji di hadapan Allah, nanti kalau saya kaya, saya akan umroh. Kalau saya kaya, saya akan umrohkan orang tua. Saya akan sedekah, saya akan wakaf, saya akan nyumbang kegiatan dakwah. Nanti kalau kaya. Tapi tolong diwaspadai. Jika memang Allah kasih kekayaan kepada dia, kalau enggak sampai dia wujudkan apa yang dia nyatakan, bisa jadi ini menjadi penyakit kemunafikan. Ini Allah sebutkan di surat Al-Ahzab, di surat At-Taubah, ayat 75 sampai 77. Saya bacakan ayatnya. Wa minhum man ahadallah. Di antara orang munafik itu ada yang berjanji di hadapan Allah. Lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau nanti Allah Ta'ala berikan kepadaku kekayaan, maka aku akan rajin bersedekah dan aku akan jadi orang saleh. Falamma atahum min fadlihi. Ketika Allah memberikan kekayaan kepada mereka, bakhilu bihi, tiba-tiba muncul rasa bakhil dalam hatinya. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia melupakan janjinya dan dia berpaling. Apa hukumannya? Fa'aqadahum nifaqan fi qulubihim. Allah hukum mereka dengan Allah jadikan hati mereka munafik. Allah kunci hatinya jadi munafik. Ila yaumil kaunahu, sampai mereka ketemu Allah. Sampai ketemu Allah artinya sampai mati. Bima akhlafu ma wa'aduhu, disebabkan karena dia menyalahi janjinya. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan dia telah berdusta. Sehingga diwaspadai ya. Kalau Anda tadi punya harapan, saya pengen kaya, tujuannya biar nanti kalau kaya saya bisa sedekah, saya bisa menderma, saya bisa wakaf, bisa ini, bisa ini. Allah kabulkan, ternyata dia tidak wujudkan. Bisa jadi yang dihukum oleh Allah, hatinya dikunci jadi munafik. Nah, itu sisi bahayanya. Makanya boleh saja ada minta kekayaan, berdoa kepada Allah agar diberi kekayaan dengan komitmen tertentu, tapi hati-hati jangan sampai komitmen ini meleset. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, sesi terakhir, Ustaz akan memberikan pertanyaan kepada jemaah dan siapa jawab dapat karya buku karya Ustaz Aminul Wahid Qabilul. Oke, Ustaz. Fikih ASN dan karyawan. Ya, ASN yang bertanya tadi dapat hadiah langsung ya. Dari daerah mana, Pak? Dari mana asalnya? Di Murabungo. Baik, nanti dapat hadiah ini, Pak. Nah, insyaallah. Pengantar ilmu waris. Di antara jamaah yang nggak dapat warisan dari bapaknya. Ada? Nggak dapat warisan. Panitia tapi belum meninggal. Belum meninggal.
yang bapaknya sudah meninggal nggak kebagian warisan? Iya, abang nggak kebagian warisan. Masya Allah. Baik, semoga ini jadi pelipur lara bagi abang. Fikih zakat kontemporer. Pertanyaannya, jelaskan teori zuhud menurut Ibnu Qayyim. Angkat tangan dulu. Fadal. Ala qafil bab. Qat'u ala ikil batin. Lanjutnya. La yaduruhu ma qata'al bab. Famata qata'aha فمتى قضاها لا يدره مقاطع الباب أيبوره la yadurruha ala ikul dahir. Terus. لك طاهر ثم فما تكلم مالك بيدك لا يدره أذى Masya Allah. Famata kana al-malu fi yadika لا يد la yadurru qalbaka. Baik. Dapat dia. Terjemahannya apa itu, Sir? Oh, sudah tadi. Intinya apa tadi? Memutus hubungan antara harta lahir dengan kondisi batin. Baik. Selanjutnya, buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Yang makelar ada nggak di sini? Makelar. Makelar. Bapak makelar. Baik. Pertanyaan untuk yang makelar ya. Nggak berani? Oh, nggak berani. Pertanyaannya, bagaimana ciri orang zuhud menurut Imam Ahmad? Nah, silakan. Yang ada padanya tidak Harta yang ada padanya tidak mempengaruhi kondisi batin. Indikatornya apa? ketika dia tambah, dia tidak terpengaruh itu. Kalau sebaliknya tidak ya, kurang pun lebih dia. Ketika hartanya bertambah, tidak membuat dia bahagia. Ketika hartanya berkurang, tidak membuat dia sedih. Masya Allah. Barakallah. Ada orang utang. Coba, yang utangnya paling banyak. Boleh nggak? Jujur kayak gini. Nggak ada yang berani jawab ya. Yang nggak pernah punya utang sepanjang hidupnya. Yang tidak pernah punya utang sepanjang hidupnya. Nggak ada ya. Di kota lain banyak. Di Bungo nggak ada. Yang sepanjang hidupnya tidak pernah punya utang. Yang semua utang, mau utang uang, mau utang barang, belum pernah. Masya Allah, dapat dia. Tapi beliau udah punya. Oh, beliau udah punya buku ini. Nah, ganti yang ini. Baik. Kita ganti ya. Bagaimana penjelasan Syekhul Islam agar tidak punya ketergantungan dengan dunia? Nah, silakan. Silakan berdiri. Kasih meng bang, tak kasih meng. Nih, atau langsung boleh enggak apa? Kalau berdiri dulu. Satu hari ini Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari Tengah Pantai. Yang pertama itu banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah. Yang kedua mengingat kondisi kita di akhirat. 6. Terus yang ketiga kurang lebih saya kubur. Ziarah kubur. Sudah. Hadiahnya sudah sampai sana, Mbak. Tolong dikembalikan, Mbak. Jawabannya nggak tepat ini. Hadiahnya? Oh, sudah sampai sana. Balik. Ada satu lagi, coba apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Gimana caranya biar kita bisa hidup zuhud? Selain dari 3 itu. Nah, silakan. Bismillah. Ada di catatan Anas, Ustaz. Now. Itu
Selayaknya setiap orang mengambil harta dengan tanpa ada nafsu. Tidak bernafsu. Harta itu yang ada di depannya itu layaknya sebuah toilet yang mana dia membutuhkannya tetapi dia tidak cintai. Masya Allah, barakallah fiik. Ini jawaban yang benar ya, Syah. Fikih haid. Masya Allah. Saya nggak mungkin tanya siapa yang haid ya. Jadi ini enaknya gimana ya? Kasihkan ke ibu-ibu ya. Nanti Ustadz yang ngasihkan, terserah. Ibu yang bertanya tadi dapat hadiah fikih haid. Yang tadi pertanyaannya dibacakan. Sorry, tanya tadi. Baik, cukup Ustadz.